Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun, fasilitator perkuliahan teori bangunan. Pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang hasil kajian teori modernisasi bagian kedua yang akan membahas agama, tokugawa, dan pembangunan politik. Robert and Bella ini mengkaji agama Tokugawa yang pada intinya sih sama dengan kajian-kajian tentang agama Protestan yang mampu membuat spirit, membuat semangat, membuat motif berprestasi masyarakat Barat terhadap kehidupannya sehingga mencapai kemajuan kemajuan Barat seperti yang sekarang ini. Nah, ternyata di Jepang pun seperti itu, bahwa agama Tokugawa pun menjadi spirit bagi orang-orang Jepang untuk melakukan pembangunan dan modernisasi. Jepang merupakan satu-satunya negara bukan Barat yang mampu mengembangkan industrialisasinya pada ambang pintu memasuki abad ke-20. Jepang juga memiliki satu pola industrialisasi yang khas. Awal gerak gelombang industrialisasi di Jepang pada akhir abad ke-19 tidak dimulai dari langkah kaum industriawan, pengrajin, atau pedagang, tetapi oleh kelas samurai. Itu kekasannya. Jadi pada dasarnya reformasi, pembaharuan organisasi di Jepang itu dilakukan oleh kelas samurai. Dengan memiliki banyak wira swastawan unggul, kelas samurai inilah yang sesungguhnya membangun kembali masa kejayaan kekaisaran Jepang dan meletakkan dasar-dasar modernisasi Jepang. Ada latar belakang teoritis bagaimana agama Tokugawa ini menjadi motif berprestasi, menjadi pemicu, menjadi trigger motif berprestasi masyarakat Jepang, bangsa Jepang. Masyarakat industri modern sebagai masyarakat yang sepenuhnya mendasarkan diri pada nilai-nilai ekonomi, seperti misalnya rasionalisasi, universalitas, dan nilai-nilai berprestasi. Tanpa nilai-nilai budaya ekonomi ini, suatu masyarakat tidak akan mungkin mampu melakukan liberalisasi dari batasan-batasan nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai dinamis rasional. Agama sebagai sikap tingkah laku yang selalu mengarah pada nilai-nilai luhur. Agama sebagai sesuatu yang memiliki fungsi sosial untuk merumuskan seperangkat nilai luhur yang darinya masyarakat membangun tatanan moralnya. Nah, ini jadi pada dasarnya agama pun intinya banyak nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Nah, nilai-nilai agama ini yang membangun tatanan moral suatu masyarakat, suatu bangsa. Ketika agama-agama dunia lahir dari rahim agama-agama primitif dan atau agama-agama magis, maka agama-agama besar dunia tersebut menyediakan sarana yang diperlukan untuk lahirnya cikal bakal perubahan nilai-nilai pokok masyarakat dari tradisional ke rasional. Bagi Weber, agama Protestan di Eropa membantu melahirkan dan melembagakan nilai universalitas dan kebutuhan berprestasi. Bella mencoba mencari dan menentukan ciri-ciri tersebut pada agama di Jepang yang mungkin telah membantu terjadinya perubahan yang kritis dari nilai-nilai dan ajaran pokok masyarakat. Hasil observasi Bella tentang agama di Jepang, sekalipun memang terdapat banyak agama di Jepang, termasuk di dalamnya Konfusianisme, Buddhisme, dan Shinto, ini tidak kemudian berarti menghalangi untuk menganalisa atau mengkategorikan agama di Jepang tersebut sebagai satu entitas. Di antara mereka terdapat yang namanya syncretisme. Agama di Jepang mampu membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Jepang. Agama di Jepang bermula sebagai etika dari para pejuang samurai dan kemudian baru menjadi dikenal dan dianut masyarakat luas setelah melalui pengaruh agama Konfusianisme,
dan Buddhisme, dan kemudian menjadi panutan etika penduduk Jepang secara keseluruhan, termasuk di dalamnya petani terbelakang yang tinggal di pedesanya. Jadi sekali lagi, mungkin pengertian agama di sini berbeda dengan pengertian agama-agama yang ada di Indonesia. Agama di sini adalah suatu keyakinan, suatu kepercayaan, suatu nilai moral yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya. Nah, ini tentu saja berbeda ini ya. Bagaimana keterkaitan antara agama dengan pembangunan ekonomi di Jepang? Nah, ada 3 model, gitu ya. 3 model bagaimana agama mempengaruhi pembangunan ekonomi Jepang. Yang pertama, pengaruh agama secara langsung mempengaruhi etika ekonomi. Yang kedua, pengaruh agama terhadap ekonomi yang terjadi melalui peranata politik. Dan yang ketiga, pengaruh agama terjadi melalui peranata keluarga. Bagaimana pengaruh agama secara langsung terhadap etika ekonomi? Nah, ini ada istilah Shinsu. Setiap manusia akan memperoleh keselamatan, tidak boleh betapa jahatnya dia. Nah, ini ajaran yang namanya Shinsu itu, bahwa ya nampaknya ini menjadi bekal untuk melakukan apapun gitu ya untuk kepentingan ekonomi. Renio Sonin mengatakan keselamatan dan etika terkait mutlak dan tidak dapat dibedakan apalagi dipisahkan. Keselamatan dan etika terkait mutlak. Ajaran dan persyaratan etika Tokugawa. Ajaran untuk bekerja tekun dan sungguh-sungguh di bidang pekerjaan yang dipilihnya. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi orang Jepang itu tekun, sungguh-sungguh gitu ya di dalam melakukan kegiatan ekonomi, melakukan perdagangan, melakukan investasi gitu ya. Yang kedua, ajaran untuk memiliki sikap pertapa dan hemat dalam konsumsi barang. Nah, itu satu hal yang sangat penting lagi ya. Mereka hemat, ya, tidak langsung menghabiskan apa yang dia miliki gitu ya. Tidak seperti karakter orang Indonesia, begitu gajian pertama dihabiskan menakdir orang, bahkan nombok dari gaji itu dari tabungan mereka gitu. Yang ketiga, sekalipun pencarian keuntungan secara tidak halal dilarang, namun usaha keras mengejar dan mengumpulkan keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang normal diberikan dan disediakan legitimasinya dalam ajaran melalui doktrin spirit Bodhisattva. Nah, itu jadi ketika ada upaya usaha gitu ya, itu diberikan nilai lebih tinggi daripada tidak usaha, walaupun kadang usahanya tidak. Nah, nilai yang perlu dibahas di dalam tatanan nilai agama Tokugawa itu adalah harmoni jiririta. Apa itu? Harmoni jiririta adalah usaha perdagangan kerajaan ini diperbolehkan karena kegiatan ini dianggap juga memberikan keuntungan pada konsumsi. Karena mereka juga memberikan keuntungan kepada masyarakat, pedagang pengrajin memiliki hak untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Jadi pada ajaran harmoni jiririta itu intinya setiap orang bisa mendapatkan. Yang kedua, model yang kedua itu pengaruh agama melalui peranata politik. Konfusianisme Cina menekankan pentingnya faktor efisien, harmoni dan sekaligus integrasi dari berbagai bagian yang berbeda dari masyarakat dalam usaha produksi. Konfusianisme Jepang lebih menekankan akan pentingnya subordinasi tanpa pamrih dan total dari seluruh bagian masyarakat untuk kepentingan satu kolektivitas secara keseluruhan. Prinsip subordinasi menyeluruh ini terlihat jelas dalam etika kelas samurai Jepang. Mereka memiliki kewajiban, tugas, dan tanggung jawab tanpa batas kepada raja. Samurai wajib tugasnya dengan sepenuh pengabdian dengan tanpa memperhitungkan kepentingan diri sendiri. Jadi betul Sami nanya itu kepada kaisar ya. Bagaimana etika kerja samurai? Etika kerja samurai menyebar dan dianut oleh seluruh masyarakat pada masa Tokugawa. Akibatnya seluruh lapisan masyarakat tanpa mengindahkan pelapisannya diharapkan
untuk selalu bersikap loyal dan memberikan sesuatu yang serba lebih kepada raja atau untuk kepentingan negara. Kondisi ini memoros pada masyarakat Jepang yang mampu bergerak dengan satu arah yang jelas untuk memenuhi kewajiban kepada yang lebih berkuasa. Kewajiban dan tanggung jawab tanpa batas ini yang mampu membantu menjelaskan mengapa kelas samurai memulai usaha restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Tujuan reformasi Meiji itu diarahkan untuk memulihkan kembali pengagungan kekaisaran, memusnahkan manusia yang biadab, versi mereka tentu saja, untuk menambah kekuatan nasional. Motivasinya lebih bersifat politis daripada ekonomis. Kepentingan samurai lebih diarahkan untuk meningkatkan kekuasaan dan berartinya pada peningkatan kekayaan, lebih lihatnya hanya sebagai alat untuk mencapai perubahan itu atau sekedar sebagai tambahan. Kelas samurai yang telah banyak berganti menjadi kelas usahawan yang gigih tidak saja bertujuan mencari dan mengumpulkan kekayaan atau menjadikan dirinya sebagai orang kaya, tapi lebih merupakan wujud dan wajah pengabdian mereka kepada negara yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi. Jadi sekarang orientasi pengabdian itu bukan hanya di militer ya, ekonomi pun menjadi medan laga itu sendiri. Dukungan terhadap pernyataan di atas telah menunjuk berbagai aturan yang dimiliki oleh Iwasaki, samurai pendiri Mitsubishi, yang menggambarkan tentang adaptasi etika samurai pada wira swastawan modern. Etika ini mengoperasikan semua bentuk usaha dengan memegang teguh janji demi kepentingan negara dan dengan tidak pernah melupakan spirit untuk melayani kepentingan umum. Etika ini juga mengisyaratkan secara jelas untuk menjadi pekerja keras dan tangguh dengan tetap memperhatikan kepentingan dan rasa hati orang lain. Ajaran ini juga menekankan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pekerja. Harus bersikap keras kepala ketika mau membangun usaha baru, tetapi bersikap sebaliknya, yaitu tekun dan hati di dalam mengelolanya. Sangat-sangat hebat sekali. Nah, model yang ketiga yaitu pengaruh agama melalui pranata keluarga. Pemahaman tentang etika untuk mengabdi tanpa batas tidak hanya digunakan untuk mengatur negara saja, tapi juga untuk mengatur rumah tangga para pedagang. Rumah pedagang dilihatnya sebagai suatu entitas yang sakral yang menyimbolkan pemujaan terhadap nenek moyang. Hal ini mewujud dalam tuntutan timbal balik balas budi dari seluruh anggota yang terlibat, sejak dari pengabdian anak pada orang tua sampai pada pengabdian setiap pekerja kepada atasannya. Nah, ini jadi mengapa orang-orang Jepang itu sangat loyal kepada satu perusahaan, tidak mau pindah lagi, hidup mati di situ. Ya, ini karena pemilik perusahaan itu dianggap sebagai orang tuanya. Nah, makanya harus loyal gitu ya. Standar pengabdian yang berlaku pada keluarga pedagang ditetapkan amat tinggi sebanding dengan apa yang dimiliki oleh kelas samurai. Untuk menaikkan, memenuhi dan menjaga harga diri keluarga dan kewajiban sakral lainnya untuk keluarga, sikap dan tingkah laku sombong, malas, tidak jujur dianggap sebagai tingkah laku terkutuk. Seseorang tidak boleh mengurangi dan atau menjatuhkan nama baik keluarga atau menghancurkan usaha keluarga. Dengan kata lain, motivasi ekonomi dari kelas pedagang ini bukan motivasi pribadi, tetapi lebih merupakan motivasi dan kebanggaan keluarga. Etika ini mendorong terbentuknya seperangkat nilai etika, seperti kejujuran, kualitas, dan nama baik, yang selalu dijunjung tinggi, yang kemudian ternyata mendukung nilai-nilai universal dalam tata dunia perdagangan, dan mampu memberikan dorongan untuk lahirnya cikal bakal ekonomi rasional pada masa modern Jepang. Nah, bagaimana ini kalau dibandingkan dengan pranata keluarga Cina? Ada sesuatu yang berbeda. Cina memiliki unsur pranata keluargaan secara berlebih. Di Cina, keluarga merupakan pranata sosial pokok masyarakat. Dan oleh karena itu, loyalitas pada keluarga menjadi landasan moral berpijaknya. Sentralnya posisi keluarga ini paling tidak secara tidak langsung mempengaruhi derajat loyalitas pada pranata sosial lainnya. Loyalitas pada raja, kaisar, atau negara menjadi kabur, paling tidak memiliki batas-batas.
Loyalitas mereka tidak seperti loyalitas total yang dimiliki oleh masyarakat Jepang. Kaum bangsawan Cina sekalipun, jika mereka menjadi abdi negara, tidak saja bertujuan untuk memperoleh kekebalan politik dan akumulasi kekayaan bagi keluarga mereka. Jika dibandingkan kelas samurai Jepang, kaum bangsawan Cina memiliki arah loyalitas yang berbeda. Masyarakat Cina sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai integrasi dan kekeluargaan, seperti misalnya soliditas dan harmoni keluarga, nilai-nilai ini lebih menekankan pentingnya pemeliharaan dan penjagaan tatanan dan kurang memiliki unsur dinamis yang diperlukan untuk mengikis nilai-nilai tradisional. Di Jepang, sinkretisme, konfusiisme, Konghucu dan Buddhisme menyebabkan tetap terjaganya etika loyalitas dari para pejuang untuk menempatkan loyalitas terhadap negara pada posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan loyalitas pada keluarga. Etika masyarakat Jepang dicirikan oleh dominannya nilai-nilai pencapaian tujuan, goal achievement values, khususnya nilai pencapaian tujuan politik. Satu perangkat nilai ini mendorong timbulnya dinamika masyarakat untuk memperteguh kekuatan nasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi dan demokrasi yang akan dikemukakan oleh Lipset. Semakin baik derajat kehidupan ekonomi suatu negara, semakin besar tersedia kemungkinan bahwa negara tersebut akan memegang dan memelihara tatanan demokrasi. Dua pertanyaan riset yang diajukan dalam kaitan itu adalah, apakah hanya negara-negara atau masyarakat yang kaya makmur saja yang mampu mendukung atau menumbuhkan demokrasi? Sama dengan apakah harus kaya dulu baru demokrasi? Apakah masyarakat miskin yang di dalamnya terdapat masa miskin yang demikian banyak akan mendorong timbulnya pemerintahan oligarkis? Pemerintahan yang dilakukan oleh sejumlah kecil elit masyarakat seperti pemerintahan tradisional di Amerika Latin, atau tirani diktator kerajaan seperti pemerintahan komunis atau terorisme. Satu sistem politik yang secara ajak memberikan kesempatan secara konstitusional untuk terjadinya perubahan pelaku pemerintahan dan memberikan kesempatan yang sah pada penduduknya untuk memberikan pengaruh pada berbagai perusahaan pokok dengan cara menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemegang kekuasaan politik. Ada 4 macam sistem politik di dunia ini, ya. Pertama, jenis pemerintahan demokrasi yang stabil di Eropa, seperti di Inggris. Jadinya adalah kontinuitas yang tanpa terputus dari berlangsungnya demokrasi politik sejak Perang Dunia ke-1, dan tidak ditemukannya ada satu model gerakan politik yang berarti tidak konstitusional untuk melawan tata aturan demokrasi yang telah dibangun dan disepakati. Yang kedua, jenis pemerintahan demokratis yang tidak stabil dan diktator, seperti misalnya terjadi di Spanyol. Kategori ini merupakan jenis pemerintahan di negara Eropa yang tidak memenuhi syarat-syarat pada jenis pertama. Yang ketiga, jenis pemerintahan Amerika Latin yang demokratis dan diktator yang tidak stabil, seperti pemerintahan Brasilia. Syaratnya adalah pemerintah dilaksanakannya pemilihan umum yang kurang lebih bebas sejak Perang Dunia ke-1. Nah, nampaknya kalau di ASEAN ini nyamar ini dalam kategori ini, ya. Yang keempat, jenis pemerintahan diktator yang stabil di Amerika Latin, seperti misalnya yang dijumpai di Kuba. Jenis pemerintahan ini berbeda dengan jenis pemerintahan terdahulu. Nah, bagaimana pembangunan ekonomi ini, pembangunan politik tadi berkaitannya dengan pembangunan ekonomi? Nah, pembangunan ekonomi itu kan ukuran kekayaan itu ukur dari pendapatan per kapita. Jumlah orang per satuan kendaraan bermotor, menurut Lipset nih, ya. Jumlah tenaga dokter, radio, telepon, dan surat kabar per 1.000 orang. Ukuran industrialisasi yang ditentukan oleh persentase tenaga kerja yang masih di sektor pertanian dan jumlah energi yang dikonsumsi oleh konsumsi per kapita. Dan ada ukuran untuk pembangunan ekonomi itu, ada ukuran urbanisasi yang ditentukan oleh persentase penduduk yang tinggal di kota yang besarnya lebih dari 20.000 jiwa di kota-kota yang besar, lebih dari 100.000 jiwa dan di kota metropolitan. Kriteria yang pendidikan yang diukur dari jumlah anak sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi per 1.000 penduduk. Jadi, pembangunan ekonomi itu biasanya ada ukuran kekayaan, ada ukuran industrialisasi, ada ukuran urbanisasi, dan ada ukuran pendidikan. Bagaimana hasil penelitian riset menggabungkan antara keduanya, antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi? Negara dengan pemerintahan demokrasi selalu memiliki derajat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dibanding dengan negara pemerintahan diktator. Semakin demokratis
suatu negara semakin tinggi rata-rata kekayaannya. Semakin tinggi derajat industrialisasi dan urbanisasinya, dan semakin tinggi derajat pendidikan rakyatnya. Jadi ada korelasi yang sangat penting. Kemakmuran, industrialisasi dan urbanisasi dan pendidikan merupakan faktor pokok yang mempunyai derajat korelasi yang amat tinggi dengan pembangunan ekonomi politik. Jadi kalau mau negara itu progres harus makmur, harus basis ekonominya industri, ada urbanisasi dan pendidikannya, partisipasi pendidikannya tinggi gitu kan gitu. Baru akan terjadi demokrasi. Jadi sangat mempengaruhi demokrasi antara kemakmuran, industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan. Tingginya korelasi antara masing-masing variabel sangat mungkin menggambarkan fase modernisasi yang dimulai dari munculnya urbanisasi, diikuti oleh meningkatnya pendidikan dan media massa, dan terakhir diikuti oleh lahirnya peranan pembangunan demokrasi politik. Pembangunan ekonomi, meningkatnya pendapatan, derajat keamanan ekonomis, dan menyebarnya pendidikan banyak berpengaruh terhadap bentuk perjuangan lapisan masyarakat yang daripadanya tersusun ke landasan pembangunan demokrasi. Ada beberapa asumsi-asumsi yang dilakukan oleh website, yaitu pertama, lapisan masyarakat kelas bawah di negara miskin memiliki pengalaman yang lebih inferior dibanding lapisan masyarakat yang sama di negara maju. Jadi pengalaman antara misalkan Amerika Serikat dengan Indonesia tentu berbeda ya. Gitu. Jika suatu negara miskin, pengaturan pembagian makanan, jasa, dan sumber penghidupan yang lain akan lebih tidak merata dibandingkan dengan negara-negara maju. Pada tempat di mana sumber-sumber ekonomi tersebut tersedia lebih banyak. Indonesia melimpah, mananya subur. Tapi ya rakyatnya masih lebih kurang, kesejahteraannya kurang dari negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketika kelas bawah di negara miskin mulai mengenal tata kehidupan yang lebih modern, yang diperolehnya dari alat-alat komunikasi masa modern dan transportasi, maka pengenalan ini telah cukup bagi mereka untuk dijadikan landasan timbulnya tingkah laku politik yang ekstrim untuk menyampaikan pengalaman ketidakpuasan selama ini. Makanya terjadi krisis itu ya, krisis politik, krisis ekonomi gitu. Partai politik di negara miskin memiliki kecenderungan untuk lebih ekstrim dan radikal dibanding partai politik di negara maju. Pembangunan ekonomi negara maju yang mengakibatkan meningkatnya kemakmuran dan tersedianya barang-barang konsumsi telah mengakibatkan berkurangnya kesenjangan sosial antara kelas bawah dan kelas atas. Oleh karena itu, kelas bawah di negara maju memiliki kecenderungan untuk mengembangkan dan mempunyai perspektif jangka panjang yang lebih jauh dan memiliki pandangan politik yang lebih kompleks dan reformis. Keyakinan ideologi politik proses reformasi damai hanya merupakan dan hanya dapat dimiliki oleh kelas bawah yang relatif makmur di negara maju. Pembangunan ekonomi juga mempengaruhi tingkah laku politik kelas menengah. Struktur masyarakat di negara maju lebih banyak berubah dengan munculnya lapisan kelas yang lebih besar. Oleh karena kelas menengah inilah memiliki kecenderungan untuk secara aktif terlibat dalam organisasi politik, maka mereka mampu meneruskan dan melakukan aksi untuk ikut mengendalikan kekuasaan negara. Mereka mampu mengaruhi dan menciptakan opini rakyat melalui media massa. Mereka berkemampuan untuk membantu melakukan pendidikan politik rakyat, kebanyakan untuk membangkitkan partisipasi politik mereka. Kelas menengah yang besar ini juga yang kecenderungan selalu memperlunak konflik politik dengan kecenderungannya untuk melihat partai politik yang moderat dan mengecam organisasi politik yang radikal. Siapakah kelas menengah itu? Kelas menengah adalah kelas profesional. Siapa kelas profesional itu? Kelas yang bekerja karena dia berdasarkan pendidikan tinggi. Jadi minimal orang kelas profesional itu pendidikannya D3, bekerja di satu bidang profesi tertentu, apakah di industri, apakah di perbankan gitu ya, apakah di pabrik, apakah bahkan di perkebunan gitu ya. Tingkah laku politik berkaitan dengan kemakmuran negara. Di negara miskin, lapisan atas masyarakat cenderung bertindak kasar terhadap lapisan bawah, bahkan terkadang di luar batas-batas kemanusiaan. Ya, bagaimana kekerasan yang terjadi di beberapa negara ya, di negara-negara Amerika Asia Selatan gitu ya, banyak sekali terjadi kekerasan di situ. Secara umum lapisan masyarakat atas
di atas di negara miskin enggan atau bahkan tidak akan sekalipun memberikan hak politik kepada lapisan masyarakat di bawah. Jika demikian keadaannya, maka radikalisme dan ekstremisme lapisan masyarakat bawah. Jadi sebenarnya mengapa timbulnya terorisme gitu ya? Ya pada dasarnya ujung-ujungnya kalau menurut pemikiran Ustaz ini adalah karena kondisi ekonomi ya. Karena keengganan masyarakat lapisan atas untuk berbagi rezeki. Padahal kalau kita pahami dengan baik gitu ya, masyarakat atas itu akan lebih mampu, akan lebih kaya kalau masyarakat di bawahnya meningkat jadi kelas menengah, sehingga daya belinya meningkat. Kalau daya beli meningkat kan siapa lagi yang untung selain ya kelas atas yang memiliki usaha itu ya. Tapi sayangnya pemahaman semacam itu dari kelas atas itu belum nyampe atau tidak mau nyampe gitu ya. Di pihak lain, di negara maju yang telah banyak memiliki sumber-sumber ekonomi dan secara relatif mempunyai kesadaran tinggi di bidang pemerataan ekonomi, akan berbagi hak politik dengan lapisan masyarakat bawah. Hasil kesimpulan dari teori modernisasi, hasil kajian dari teori modernisasi klasik, pertama ini Excellent menunjuk kaitan erat antara kebudayaan modernisasi dengan pembangunan ekonomi. Telah menguji peranan agama terbawa pada pembangunan ekonomi Jepang. Sumawinata menguji kemungkinan kesiapan ekonomi Indonesia yang mengancam fase lebih rendah. Lipset mencoba melihat kemungkinan peran yang dilakukan oleh pembangunan ekonomi terhadap proses demokratisasi negara dunia ketiga. Ingles mengamati akibat modernisasi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang. Negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya, sementara negara barat dilihatnya sebagai suatu negara modern. Oleh karena itu, kelima peneliti mengajukan gagasan-gagasan kepada negara dunia ketiga dengan maksud agar negara tersebut melepaskan ciri tradisionalnya dan adaptasi apa yang disebut dengan positif yang dimiliki oleh negara barat. Excellent menyarankan agar dunia ketiga mengembangkan dirinya untuk memiliki nilai-nilai kebudayaan berprestasi yang dimiliki barat untuk menumbuhkan mengembangkan kaum wira swasta modernnya. Engels secara jelas menunjuk bahwa manusia modern negara dunia ketiga cenderung memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat modern barat. Belah beranggapan bahwa nilai universitas dan motivasi amat diperlukan oleh negara dunia ketiga untuk membebaskan keuntungan ekonomi tradisionalnya. Sumawinata berada pada posisi yang hampir tidak berbeda. Jika negara dunia ketiga hendak menuju fase lepas standarnya, maka ia perlu memiliki beberapa syarat ekonomis yang pernah dimiliki Barat, seperti ketika Barat mencapai fase tersebut pada masa lalunya. Lipset menyatakan negara dunia ketiga terlebih dahulu hendaknya mengikuti gaya pembangunan ekonomi Barat sebelum mereka mampu mengikuti gaya pembangunan politik demokrasi Barat. Pada umumnya, kajian cenderung untuk melakukan analisis abstrak, kebutuhan orientasi dan ciri manusia modern sepertinya dianggap berlaku secara universal dan oleh karena itu dapat diterapkan pada setiap negara dunia ketiga tanpa memperhatikan keunikan masing-masing negara. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak.